Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, follow. Di video kali ini aku mau menceritakan betapa sedihnya menjadi seseorang yang hidup di dalam penjara selama 20 tahun tanpa melakukan dosa ataupun kesalahan. Cerita kali ini adalah cerita tentang seseorang bernama Yoon Sung-yeol yang dituduh menjadi pembunuh kasus kejadian pembunuhan berantai di kota Hwasong. Nah, seperti yang aku udah ceritakan di video sebelumnya, pembunuhan itu dilakukan oleh satu orang yang bernama Lee Jun-jae dan sudah diakui langsung oleh dirinya sendiri dengan bukti dan juga akhirnya diakui oleh jaksa maupun hakim. Dan ini udah diakui oleh jaksa dan juga polisi. Tetapi bagaimana dengan seseorang yang dituduh sebagai pelaku dan apa yang terjadi dalam hidupnya? Nah, Yoon Sung-yeol ini adalah pria kelahiran tahun 1967. Jadi kejadian ini terjadi waktu dirinya masih berusia sekitar 22 tahun. Waktu Yoon Sung-yeol ini masih kecil, mamanya itu udah meninggal. Tetapi karena mamanya ini punya asuransi, ayahnya ini menerima sejumlah uang yang besar atas kematian ibunya. Dan Yoon Sung-yeol ini sebenarnya terlahir dengan kecacatan yang cukup parah sehingga dirinya itu nggak bisa berjalan tegap seperti orang biasa ya, kayak aku itu nggak bisa, harus berjalan sambil memasukkan salah satu tangannya itu ke kantong untuk menyanggah kakinya sendiri karena kaki yang kanan itu istilahnya nggak bisa, nggak punya otot gitu. Dan berjalannya itu pokoknya agak berbeda, punya gaya jalan sendiri yang terlihat cukup melelahkan. Ayah dari Yoon Sung-yeol yang seharusnya menggunakan uang itu untuk masa depan malah menggunakan uang itu untuk berjudi dan menghabiskan semua uangnya, kalah terus gitu. Jadi lebih tepatnya sama kayak uang ini dimasukkan di tempat sampah. Sehingga sejak kecil Yoon Sung-yeol ini udah terlatih untuk hidup mandiri. Ketika dia dewasa langsung mulai cari pekerjaan dan semua pekerjaan dicoba, dari nganter makanan, cuci-cuci di restoran, semua itu dicoba. Tapi hal ini nggak bisa berlanjut lebih dari 2 bulan karena keterbatasan fisiknya. Jadi yang punya toko kayak nggak mau gitu loh. Ya mending pakai orang yang lebih gesit. Sehingga suatu hari dia itu ditawari oleh seseorang untuk belajar mekanik untuk membenahi alat-alat berat yang lebih khususnya untuk pertanian kayak traktor gitu itu. Yoon Sung-yeol bersyukur karena dirinya ini mendapatkan tawaran itu dan mulai hari itu dia mulai menekuni teknik itu. Hingga suatu hari tiba-tiba di kampung halamannya ini mulai terjadi kasus pembunuhan. Dan kasus pembunuhannya ini terus berlanjut dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh. Pertamanya, Yoon Sung-yeol juga nggak terlalu mempedulikan. Lawang dia nggak ngapa-ngapain ya toh. Tapi bosnya itu mengingatkan, ini di sekitar kita ini sekarang lagi ada pembunuhan loh. Hati-hati kamu. Kalau pulang jangan malam-malam. Istilah kayak orang mengkhawatirkan lah gitu. Tapi suatu hari orang-orang di kampungnya ini mulai ketakutan dan juga mulai sangat khawatir. Yaitu tepat munculnya korban ke-8, yaitu anak putri yang juga tinggal di sekitar itu dan berusia 13 tahun. Ya tentu Yoon Sung-yeol itu menyayangkan banget hal itu. Tapi sebagai seseorang yang nggak melakukan pembunuhan ataupun bukan pelaku kriminal itu, ya pasti dia cuman kayak, waduh, sayang, kayak gitu kan ya. Ya cuman berdiam diri. Tapi entah kenapa sejak hari itu polisi itu mulai sering gitu loh datang ke tempat kerjanya. Dan kalau ditanya ada yang bisa dibantu, polisi cuma jawab, oh enggak apa-apa, cuman mau numpang minum kopi bentar. Dan suatu hari polisi meminta dirinya untuk mencabutkan bulu rambut di bagian tubuhnya, ya di bagian privat itu. Pertamanya Yoon Sung-yeol juga tanya, loh kenapa kok minta gitu? Terus polisi bilang, oh ini nggak cuman kamu kok, semua rekan kerja juga diminta karena seperti yang Anda ketahui di sini lagi ada kejadian kriminal, jadi mohon kooperatif kerjasamanya untuk pemeriksaan biar pemeriksaannya bisa lebih cepat. Pembunuhan sekali aja pasti kampung udah nggak karu-karuan, apalagi ini pembunuhan berantai yang memakan banyak korban dan juga semua korbannya ini perempuan. Karena Yoon Sung-yeol ini nggak melakukan apa-apa, tentu ya dia ya gimana, tapi ya dikasih aja gitu kan ya bulu rambutnya. Ya nggak merasa takut, nggak merasa curiga atau gimana pun. Tetapi polisi ini datang lagi, minta lagi bulu tubuhnya dan diminta hingga 7 kali. Karena Yoon Sung-yeol sendiri itu kan nggak merasa takut atau gimana, jadi ya
Diminta ya dikasih, minta lu lagi ya dikasih, minta lagi dikasih lagi. Orang nggak salah kan ya. Dan suatu hari tepatnya pada tanggal 24 Juli 1989, tiba-tiba ada polisi yang datang bilang gini, yuk kita makan malam bareng yuk gitu. Dia bilang, oh iya pak gitu. Nah udah keluar, udah pesan makanan. Waktu mau 1 sendok, tiba-tiba ada bunyi ceklek, yaitu borgol di tangannya. Dan seketika itu langsung Yoon Sung Yeol ini dibawa ke kantor polisi dan dibarengi dengan pertanyaan, kamu kan pelakunya? Ya Yoon Sung Yeol nggak ngelakuin apa-apa bilang, enggak, saya bukan pelakunya. Langsung ditonjok. Pap! Selama pemeriksaan di kepolisian ini, dia itu kan ya pasti lama-lama haus kan ya, ditanyain, terus diborgol lagi tangannya. Dia itu sempet minta air. Pak polisi, saya agak haus, minta air ya gitu. Polisi yang denger itu bilang, jangan dikasih air itu, penjahat kok minta air. Enggak. Dan Yoon Sung Yeol itu diperiksa di kantor polisi selama 3 hari dan nggak dibiarkan tidur. Waktu Bapak Yoon Sung Yeol ini diwawancarai, dia itu bilang kayak gini, tahu nggak rasanya nggak tidur 3 hari? Mungkin Anda nggak bisa bayangkan. Rasanya itu Anda nggak ingat apa-apa, kayak udah nggak ada bedanya sama mati. Setiap kali mau tidur gini disenggol, setiap kali pengen tidur disenggol lagi. Jadi bayangkan betapa sengsaranya selama pemeriksaan itu. Jadi tahu-tahu tiba-tiba katanya dia itu mengakui atas perbuatan yang dia lakui katanya. Jadi dia itu katanya ngaku di kantor polisi bahwa dia adalah pembunuhnya setelah 3 hari pemeriksaan dan dibawa ke pengadilan. Dan di situ dia bilang, enggak, saya nggak membunuh, tapi nggak ada yang mempercayai dirinya dan mendapatkan hukuman yaitu penjara seumur hidup. Ini kejadian di tahun 1989, alias suara rakyat itu masih nggak kayak sekarang. Polisi bilang apa itu udah susah gitu loh untuk dibantah. Zaman-zaman waktu itu kan pejabat ataupun orang yang memiliki kekuasaan itu kan serem banget ya toh. Nah, dia dipenjara dan penjaranya ini hukuman seumur hidup. Dan seketika Yoon Sung Yeol ini masuk ke dalam penjara, itu katanya dibully setengah mati karena di penjara pun itu ada levelnya. Kalau yang penipu ya orang biasa. Kalau misalnya orang yang hampir membunuh ya gimana. Tapi kalau orang yang udah membunuh, apalagi membunuh setelah memperkosa anak perempuan yang berusia 13 tahun, itu dianggap udah sangat kayak hewan. Jadi seketika dia masuk itu langsung dipukuli sama sesama narapidana dan juga dijauhi sama orang-orang lain gitu. Karena dianggap, oh ini penjahat yang keji banget ini. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Yoon Sung Yeol itu udah berusaha keras banget untuk bilang bahwa dia itu bukan pelakunya. Polisi bilang, kamu coba jongkok. Karena ada satu posisi diperkirakan dia melakukan kejahatan dalam posisi jongkok. Tapi dia itu nggak bisa jongkok hingga jatuh. Tapi itu juga nggak dipandang sebagai kemungkinan bahwa Yoon Sung Yeol ini bukan pembunuhnya. Dianggap dia ini berpura-pura. Nah, by the way, sampai di sini mungkin polo-polo pengen tahu toh, kenapa kok dia ini yang dituduh membunuh, padahal jalannya aja susah. Jadi di TKP itu ditemukan bulu rambut bagian tubuh dari si pelaku. Dan karena waktu itu masih belum ada yang namanya pemeriksaan DNA, tim forensik ini melakukan pemeriksaan terhadap bulu rambut itu dengan cara kandungan apa yang terkandung di bulu ini. Jadi kalau misalnya kandungannya banyak apa, mungkin kerja di tempat apa atau gimana gitu. Nah, dan ternyata waktu diperiksa di rambutnya ini banyak kandungan logam. Sehingga diperkirakan orang yang bekerja di pabrik yang ada logamnya. Nah, Yoon Sung Yeol ini kan kerjanya mekanik sehingga ya kadang benahi, ngaluskan besi, itu banyak logamnya juga gitu loh. Dan sebenarnya pemeriksaan kayak gini, kalau zaman sekarang sih udah nggak mungkin terjadi karena udah ada yang namanya pemeriksaan DNA. Tapi karena waktu itu cuma bisa segitu sehingga polisi itu mulai mengumpulkan rambut-rambut bulu dari bagian tubuh cowok dan dilihat yang lekuk-likunya mirip, terus kandungan logamnya juga tinggi. Karena Yoon Sung Yeol ini kerjanya di tempat benahin mesin ataupun banyak logamnya, di bagian tubuhnya itu juga ditemukan cukup banyak logam. Makanya dia itu diperiksa hingga 7 kali. Jadi udah kayak gitu Yoon Sung Yeol masuk penjara. Pertamanya Bapak Yoon Sung Yeol ini nggak bisa adaptasi di penjara. Selama 3 tahun pertama itu nggak bisa adaptasi. Tapi karena kelakuannya baik di penjara, sebenarnya Yoon Sung Yeol ini akhirnya dilepaskan dari penjara pada tahun 2009. Jadi ya tetap aja di penjara 20 tahun. Dan seketika Yoon Sung Yeol ini keluar dari penjara, dunia luar itu terasa begitu berbeda katanya.
sekarang fotonya kayak gini. Pertama kali Bapak Yoon Sung Yeol ini pergi ke supermarket, Bapak Yoon Sung Yeol ini nggak tahu gimana cara belinya, gimana cara masuknya, itu nggak tahu. Karena beda banget dengan tahun 89. Udah gitu dirinya itu dicap sebagai mantan pembunuh. Dan cap ini membuntuti dirinya kemana aja, bahkan sampai tahun 2019. Dan pada saat Lee Jun Jae mengakui perlakuannya itu, barulah Yoon Sung Yeol ini mendapatkan pemeriksaan ulang dan juga bisa menuntut kembali kepada pemerintah untuk mengganti rugi atas 20 tahun yang sudah dia habiskan di dalam penjara. Tetapi bukan masalah ganti rugi. Yang bikin Bapak Yoon Sung Yeol ini senang adalah cap pembunuh yang selalu membuntuti dirinya ini akhirnya bisa dihapuskan. Bukan berarti Bapak Yoon Sung Yeol ini selama di penjara itu nggak pernah minta periksa ulang ataupun sidang ulang. Tetapi selama di penjara, setiap kali Bapak Yoon Sung Yeol ini tanya, petugas di dalam penjara itu mesti bilangnya kayak gini. Kalau mau sidang ulang ataupun banding, Bapak itu butuh bukti konkret. Jadi nggak bisa gitu loh. Nah sekarang Lee Jun Jae udah ngakuin, baru bisa melakukan sidang ulang ataupun banding. Dan saat ini Bapak Yoon Sung Yeol ini udah bareng dengan pengacara Park Jun Young yang ahli banget dengan kasus-kasus sidang ulang. Dan diperkirakan bakal mendapatkan ganti rugi sekitar 2 hingga 4 miliar Korean won alias sekitar 25 hingga 45 miliar rupiah. Sebagai bentuk ganti rugi untuk kerugiannya selama 20 tahun di penjara. Nah, mungkin kita yang dengar bisa bilang, wih lumayan ya, 25 sampai 45 M gitu. Meskipun di penjara tapi lumayan, orang kita di luar aja mau menghasilkan 25 M nggak bisa kan. Nah, tapi ketika banyak orang yang bilang kayak gini, Bapak Yoon Sung Yeol itu bilang, sekarang tak balik kamu masuk penjara dikasih 20 M, mau nggak? Tentu mungkin ada yang bilang mau, tapi menurutku kebanyakan termasuk aku nggak mau untuk masuk penjara meskipun bisa dapat 20 M. Dan ternyata yang bisa menguatkan Bapak Yoon Sung Yeol untuk tetap hidup hingga saat ini itu ada satu orang, yaitu petugas penjara yang melihat Yoon Sung Yeol sedikit berbeda dengan pelaku kriminal yang lain. Karena Bapak Yoon Sung Yeol ini sangatlah konsisten dan selalu bilang kalau dirinya itu nggak bersalah. Sehingga petugasnya ini pun itu merasa kayak beda gitu loh. Biasanya kalau pelaku kejahatan, meskipun bilangnya enggak, tapi kalau ditanya-tanyai, lama-lama itu ngomongnya itu beda-beda gitu. Ya enggak, saya itu sampai sini. Sehingga tidak ada konsistensi dalam jawaban. Sedangkan Bapak Yoon Sung Yeol itu selalu bilang, selama bertahun-tahun itu bilangnya, aku ini enggak bunuh. Sehingga petugas ini juga percaya dan juga mulai menyemangati kayak jangan putus asa, hidupmu itu nggak selesai di sini kayak gitu. Jadi di saat semua orang membelakangi dirinya, ada satu orang yang tetap memberi motivasi dan juga mendukung dirinya, yang membuat dirinya itu masih hidup hingga usia 53 tahun sekarang ini. Follow gimana? Aku jujur ya, melihat Bapak Yoon Sung Yeol, apalagi lihat foto-fotonya yang tersenyum itu, aku rada ikut sedih dan merasakan marah gitu loh. Dan ketika bapak ini ditanya, loh bapak ini gak marah tak sama polisi dan sama jaksa yang dulu nangkep bapak terus bapak dibilang pembunuh itu. Bapak itu malah bilang, ya saya marah pun gak ada yang berubah ya. Dan waktu Bapak Yoon Sung Yeol ini bertemu dengan Lee Jun Jae itu minta maaf dan bilang, maaf Anda yang dituduh atas perbuatan saya. Dan sekarang sambil menunggu sidang ulang ini dan juga menunggu uang ganti rugi, bapak ini masih bekerja di salah satu pabrik jok ini loh, kayak joknya kursi mobil, dan berusaha untuk beradaptasi di kehidupan zaman sekarang. Nah, Polo-Polo, melalui video kali ini, tahu nggak apa yang bisa kita pelajari? Saat ini, aku dan Polo-Polo itu sedang menikmati sesuatu yang harganya miliaran. Kita nggak perlulah iri sama orang yang kaya banget, yang benar-benar punya MM-an di rekeningnya. Karena banyak banget orang di dunia ini yang ternyata ngiri sama kehidupan sekarang kita ini. Meskipun kita ini bisa sakit, kita masih bisa kekurangan, nggak terlalu kenyang gitu ya. Tapi kita itu masih punya kebebasan untuk nonton YouTube ataupun mau tidur itu bisa. Dan di luar itu kita juga harusnya bersyukur kita nggak lahir di zaman perang dan juga di zaman yang nggak ada sosmednya, medsosnya maksudku. Karena kalau kayak zaman Bapak Yoon Sung Yeol dulu ini, gimana cara memberitakan? Nggak ada kan. Tapi sekarang paling nggak kita itu ada media, kita itu juga kemanusiaan udah lebih baik. Dan juga
kita ini sekarang nggak ada di penjara. Video kali ini sampai sini Polo-Polo. Semoga video kali ini menghibur Polo-Polo. Dan sampai jumpa di video